Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Salatan wa salaman ala khairil wara wa ajmalihim sabra wa adabihim illa haqqi turuqa. Wa asrafim fil ula wal ukhra Sayyidina Muhammadin alladhi kana abdan syakura walladhi basyawahu basyira wa nadhira, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bumi tanpa tiang, langit tanpa gantungan, dan menciptakan manusia sebagai khalifatul alam. Barang siapa yang hidup di dunia ini dengan bersyukur, maka hidupnya akan manjur, di masyarakat pun kian mansur. Dan barang siapa yang hidup di dunia ini dengan tidak bersyukur, bahkan takabur, padahal ia mulai berumur, pandangan kabur kutipan lentur, dan makanya tinggal hanya bubur, dan akhirnya tinggal di liang kubur dengan keadaan yang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua di sini tidak termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufur. Allahumma amin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, buah hati Siti Aminah, jantungnya Siti Khadijah, dan intannya kota Madinah. Beliaulah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innallaha lakum aduwwum mubin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa panggilan. Ada ya ayuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu, ada juga ya ayyuhar rusulu. Nah, jadi di Al-Qur'an itu ketika ada panggilan dari Allah seperti ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas itu diperuntukkan untuk semuanya, universal. Jadi orang mukmin masuk, orang kafir masuk, Rasul juga masuk. Ada lagi ya ayyuhalladzina amanu, yaitu panggilan untuk orang-orang yang beriman saja. Ya, jadi dikhususkan. Jadi orang iman masuk, orang kafir nggak masuk. Rasul otomatis masuk karena beriman. Nah, ada juga yang dikhususkan lagi. Ya ayyuhar rusulu. Itu panggilan untuk Rasul saja. Jadi orang kafir nggak masuk, orang beriman belum tentu masuk karena bukan Rasul. Ya, yang masuk hanya panggilan khusus untuk para Rasul. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu ada beberapa panggilan, seperti surat Al-Baqarah ayat 168 tadi, yang berbunyi gimana? Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Berarti itu panggilan untuk semua manusia. Jadi orang mukmin masuk, Rasul masuk, orang kafir juga masuk karena itu sifatnya universal. Nah, perintahnya apa? Perintahnya kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah sesuatu yang ada di bumi ini halalan, yang halal, thayyiban, dan yang thayyib. Ya. Perintahnya yaitu makan makanan yang halal dan thayyib. Nah, kita lompat ke surat Al-Baqarah ayat 168.
72. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Perintahnya apa? Di situ panggilan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Ya. Jadi perintahnya makan makanan yang thayyib atau yang baik. Nah, di sini kita akan membedah. Di surat Al-Baqarah ayat 168. Di situ panggilan untuk ya ayuhan nas. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 172 di situ ya ayyuhalladzina aman. Tapi kenapa? Di surat Al-Baqarah ayat 172 itu tidak ada halalnya. Langsung ya ayuhan nasu kulu min thayyibat. Di yang ya ayuhan nas ada halalnya, tapi di ayyuhalladzina amanu enggak ada halalnya. Apakah orang beriman itu boleh makan makanan yang haram? Bukan seperti itu. Jadi Allah itu sudah tahu. Oh, orang beriman itu sengaja tidak dikasih halalnya. Karena Allah tahu orang beriman tidak mungkin memakan makanan yang halal. Apa yang haram? Ya. Jadi Allah tahu orang beriman berarti makan makanan yang halal saja. Yang haram ditinggalkan. Maka dari itu, di situ tidak tertulis makanan yang halalnya itu tidak tulis. Jadi langsung yang thayyib saja. Dan selanjutnya. Jadi ketika kita memilih makanan, itu kita harus memilih, oh ini itu halal. Nah, halal itu belum tentu baik. Jadi kita harus menyeleksi. Ya. Kita sebagai umat muslim, kita sebagai orang beriman, kita harus bisa memilih makanan. Ketika kita mengetahui, oh ini makanan haram. Orang mukmin ketika kita tidak kita udah tidak lagi membicarakan hal-hal nanti yang haram pasti ditinggalkan. Jadi ketika kita merasa diri kita orang mukmin, orang muslim, itu kita harus makan makanan halal saja, kita harus berbeda. Nah, hal-hal saja itu cukup bagi kita. Jadi kita harus memilih makanan yang baik juga. Nah, seperti kita misalkan ya, kita berada di suatu acara nikahan. Di nikahan itu kan banyak sekali ya makanan-makanan. Dan itu kita harus milih. Kan nggak mungkin ketika nikahan untuk khusus untuk orang yang muslim, itu tidak mungkin bisa bagi bukan kita. Pasti makanannya halal saja. Nah, kita harus bisa memilih. Belum tentu halal itu baik buat kita. Contohnya misalkan sudah kulit atau sate kambing. Sate kambing, ketika kita mempunyai darah tinggi, kita makan sate kambing. Karena apa? Karena tidak baik buat kita, tidak baik buat kita. Kita harus memilih makanan yang baik buat kita. Kulit ketika kita punya asam urat, kita makan kulit ya. Jadi kita harus memilih makanan yang baik. Misalkan air putih. Air putih itu kira-kira baik nggak? Halal nggak? Halal. Baik nggak buat kesehatan? Baik. Tapi satu lagi, ketika kita ingin makan makanan yang halal, baik, dan satu lagi apa? Berkah. Jadi ketika kita meminum segelas air putih, apa? Sambil berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, baru kita meminum. Ya. Jadi kita sebagai umat muslim, kita harus bisa memilih makanan-makanan yang halal, thayyib, berkah. Ya, ada 3 poinnya. Jadi kita nggak membedakan lagi antara halal dan haram. Haram kita tinggalkan. Ya, sebagai kita ketika kita memilih menempatkan diri di bagian orang-orang yang muslim, itu kita harus bisa menempatkan diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.